Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video part pertama dari materi laju reaksi, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teori tumbukan serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. So, siapkan dirimu and let's study. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi laju reaksi. Kita mulai masuk ke dalam bab laju reaksi. Dan pada video kali ini kita akan memfokuskan pembahasan mengenai teori tumbukan atau collision theory serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sehingga kita akan bisa mengetahui kenapa ada reaksi yang berlangsung cepat dan ada reaksi kimia yang berlangsung cukup lama. Gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang teori tumbukan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita awali video kali ini dengan belajar mengenai laju reaksi, pengertian dari laju reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Kita sudah belajar di materi stoikiometri atau di materi perhitungan kimia, di mana pada materi tersebut kita mengetahui bahwa yang namanya reaktan atau reaksi ya, jumlahnya akan berkurang, sedangkan produk jumlahnya akan bertambah. Nah, laju reaksi ini didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi dari suatu reaksi per satuan waktu, atau bisa juga didefinisikan sebagai laju bertambahnya konsentrasi dari suatu produk per satuan waktu. Jadi tergantung kita meninjaunya dari sudut pandang reaktan atau dari sudut pandang produk. Misalkan, saya memiliki satu reaksi kimia, di mana ada partikel reaksi yaitu A dengan B, mereka akan bereaksi membentuk produk yaitu C dengan D. Kalau kita ingin meninjau aspek laju reaksi dari partikel reaksi, maka laju reaksi itu definisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi dari reaksi atau reaktan. Sehingga di sini dalam rumusnya, ya, rumus laju ini kan V ya, rumusnya perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu gitu. Nah, namun karena dalam reaktan jumlah konsentrasinya berkurang, ya kan perubahan konsentrasi ini kan berarti konsentrasi A di akhir dikurangi dengan konsentrasi A di awal gitu ya, namanya delta ya, perubahan konsentrasi. Nah, si reaktan jumlahnya kan berkurang, artinya konsentrasi A di akhir itu akan lebih kecil dibandingkan konsentrasi A di awal, sehingga nilai perubahan konsentrasinya itu pasti akan bernilai negatif. Nah, sehingga di sini diberikan tanda negatif untuk menunjukkan kalau dia berkurang konsentrasinya gitu. Nah, sehingga kan nanti negatif ketemu negatif, maka nilainya akan positif. Jadi laju itu tidak mungkin bernilai negatif, itu pasti akan positif. Nah, makanya di sini untuk reaktan diberi tanda negatif. Karena apa? Untuk mempositifkan dari perubahan konsentrasinya yang pasti akan negatif karena konsentrasi akhirnya itu lebih kecil dibandingkan konsentrasi awalnya. Sedangkan kalau kita tinjau dari produk ya, produk di sini berarti dia adalah C dengan D. Rumusnya tetap sama. Ya, rumus laju cukup V perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Nah, tapi untuk produk perubahan konsentrasi C, berarti kan konsentrasi C akhir dikurangi konsentrasi C di awal. Nah, karena produk itu konsentrasinya bertambah, berarti kan di akhir ini jumlahnya lebih besar dibandingkan si awalnya, konsentrasi di awalnya. Maka nilai perubahannya akan positif. Nah, maka di sini diberikan tanda positif gitu. Ya, jadi kalau kita tinjau dari reaktan, maka nilainya simbolnya dia negatif karena berkurang gitu ya. Meskipun nanti hasil akhirnya akan positif juga, tapi kalau untuk produk dia diberikan simbol positif karena untuk menunjukkan kalau dia bertambah produknya gitu. Tapi kita akan bahas tentang penggunaan rumus ini di video berikutnya, di video part kedua, karena di video kali ini ya, saya ingin memfokuskan pada teori tumbukan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, ini hanya sekedar untuk memperkenalkan saja kalau laju reaksi itu bisa ditinjau dari dua aspek, mau dilihat dari reaktan atau mau dilihat dari produk. Sebagai pengantar, sebelum kita bahas tentang collision theory dan juga faktor-faktor laju reaksi, kita lihat di sini ada dua peristiwa. Yang satu adalah pembakaran kembang api, yang satunya lagi adalah peristiwa pengkaratan pagar ya, yang terbuat dari besi. Kedua peristiwa ini merupakan contoh dari reaksi kimia. Ya, sama-sama reaksi kimia. Namun kalau kita
perhatikan ketika kita membakar si kembang api itu, hanya dalam hitungan detik, maka dia akan langsung menghasilkan nyala api, gitu ya. Hanya dalam hitungan detik dia langsung bereaksi. Tapi kalau kita membahas tentang proses pengkarapan, dia butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu bahkan bisa sampai bertahun-tahun gitu ya, baru besi ini benar-benar berubah warnanya dan menunjukkan kalau dia itu berkarat. Nah, kenapa? Kenapa sama-sama reaksi kimia, namun waktu yang dibutuhkan untuk bereaksinya ternyata sangat berbeda jauh. Yang satu dalam hitungan detik, yang satunya lagi bisa dalam hitungan tahun. Gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada faktor apa saja sih yang akan mempengaruhi laju reaksi kimia? Oke, sebelum kita masuk, kita pelajari dulu tentang collision theory. Oke, collision theory atau teori tumbukan. Jadi dalam suatu reaksi kimia, agar si reaksi kimia itu bisa benar-benar terjadi, maka partikel pereaktannya atau partikel-partikel pereaksinya itu harus saling bertumbukan terlebih dahulu, ya, sebelum bisa terjadi suatu reaksi kimia. Kalau mereka tidak bertumbukan atau cuma sekedar lihat-lihatan, kemudian say hello doang gitu ya, ibaratnya kalau ada dua orang berpapasan gitu, kemudian cuma say hello doang, nah itu tidak akan terjadi reaksi kimia. Nah, reaksi kimia baru bisa terjadi kalau kedua partikel reaksi ini saling bertumbukan gitu, atau ibaratnya saling pukul-pukulan gitu. Nah, untuk apa? Supaya nanti partikel reaktannya itu bisa putus ikatannya dan bisa menghasilkan ikatan yang baru atau menghasilkan produk. Namun, tidak semua tumbukan yang melibatkan partikel reaktan atau partikel reaksi itu bisa menghasilkan suatu reaksi kimia. Hanya tumbukan efektif saja yang dapat menghasilkan reaksi kimia, gitu ya. Jadi syarat satu reaksi kimia, partikel reaktan itu harus bertumbukan, namun tidak semua tumbukan bisa menghasilkan reaksi. Hanya tumbukan efektif saja. Nah, apa sih syarat tumbukan efektif? Gitu. Syarat tumbukan efektif yang pertama, molekul reaktannya atau molekul reaksinya itu wajib bertumbukan ya, wajib ya. Tadi kan di awal kalau mereka cuma say hello doang, tidak saling bertumbukan, maka tidak akan terjadi reaksi kimia. Syarat yang kedua, tumbukan yang terjadi itu harus memiliki energi pengaktifan yang cukup. Apa itu energi pengaktifan? Energi minimum yang diperlukan untuk menghasilkan suatu reaksi kimia. Jadi energi pengaktifan ini harus cukup. Cukup untuk apa? Untuk memutus ikatan antara molekul bereaksi dan membentuk ikatan baru. Saya gambarkan, misalkan gini. Saya punya reaksi antara NaOH dengan HCl. Si NaOH dengan HCl ini harus saling bertumbukan. Supaya apa? Supaya ikatan di NaOH-nya putus, ikatan di HCl-nya putus. Kalau ikatannya putus, maka di antara molekul reaksi ini, NaOH yang awalnya berikatan ketika putus, maka akan terbentuk ion Na+ dan juga ion OH-. Di HCl, kalau ikatannya putus, maka dia akan terbentuk ion H+ dan ion Cl-. Barulah bisa terjadi ikatan yang baru ya, antara positif di sini dia akan bergabung dengan negatif di sini, negatif ini dia akan bergabung dengan positif di sini, sehingga terbentuklah produk yaitu si NaCl dan juga H2O gitu. Jadi harus bertumbukan dulu si NaOH dengan HCl-nya dan harus memiliki energi yang cukup supaya ikatan di reaksi ini bisa putus dan terbentuk ikatan yang baru. Kalau NaOH dan HCl-nya cuma say hello doang dari jauh gitu ya, maka tidak akan terjadi proses pemutusan ikatan. Atau mereka bertumbukan tapi energinya lemah, maka tidak akan bisa memutus ikatan di antara molekul NaOH dan juga molekul HCl. Maka tidak mungkin terjadi produk ini NaCl dan H2O. Ini syarat yang kedua. Ya, jadi harus bertumbukan dengan energi pengaktifan yang cukup. Nah, syarat yang ketiga, tumbukan yang terjadi itu harus dengan orientasi tumbukan yang tepat. Maksudnya orientasi tumbukan yang tepat ini bisa kita analogikan seperti kita ingin membuka pintu yang terkunci. Nah, tentunya kita tidak bisa menggunakan sembarang kunci ya. Kunci yang digunakan itu harus cocok dengan lubang di dalam tempat kuncinya gitu ya. Kalau nggak cocok ya berarti nggak akan bisa terbuka gitu. Si tumbukan efektif ini itu pun harus begitu, harus tepat posisinya. Kalau nggak tepat maka tidak akan bisa menghasilkan suatu reaksi. Gitu ya. Ini syarat tumbukan efektif atau syarat tumbukan yang bisa menghasilkan suatu reaksi kimia. Untuk lebih jelasnya, ini saya coba analogikan dengan saya coba contohkan dengan sebuah video ya, di mana di sini
Kita bisa lihat ada reaksi kimia yaitu NO3 direaksikan dengan karbon monoksida ya. Dia ingin menghasilkan produk ini NO2 dan CO2. Nah, bagaimana supaya produk ini bisa terbentuk? Kalau posisi pereaktannya si NO3 dengan CO-nya saling berjauhan seperti ini, yang seperti yang tadi saya katakan, ini adalah orang pertama, ini adalah orang kedua, kemudian mereka cuma sekedar say hello dari jauh, maka mereka tidak akan bisa menghasilkan tumbukan dan tidak mungkin terjadi suatu reaksi kimia. Nah, ketika mereka bertumbukan, nah, unsuccessful collision. Kenapa unsuccessful? Karena orientasi tumbukannya tidak tepat. Di sini oksigennya bertemu dengan oksigen, maka tidak memungkinkan mereka saling tolak menolak lah. Ibarat sebuah magnet, kalau positif ketemu positif kan pasti akan tolak menolak, ataupun negatif ketemu negatif dia akan tolak menolak. Nah, ini ketika si oksigennya bertumbukan dengan oksigen lagi, mereka tidak akan uh, nggak mau gitu, nggak mau bertumbukan, nggak mau menghasilkan reaksi kimia. Tapi ketika orientasi diubah, di sini ya C-nya diubah posisinya, dia bertumbukan dengan oksigen, barulah terjadi reaksi successful collision menghasilkan NO2 produk baru di sini, ikatan antara NO3-nya putus kan ya, O-nya satu hilang, kemudian terbentuk ikatan yang baru yaitu CO2 dan juga di sini dia menghasilkan NO2 itu. Jadi syaratnya seperti itu. Mereka harus saling bertumbukan dengan orientasi tumbukan yang tepat dan tentunya di sini dia harus memiliki energi pengaktifan yang cukup. Itu ya gambarannya ya. Jadi tidak mungkin terjadi reaksi kimia kalau mereka hanya sekedar lihat-lihatan dan ya lihat-lihatan doang dari jauh gitu, nggak mungkin. Dan tidak bisa juga udah bertumbukan tapi dengan orientasi yang tidak tepat, maka tidak mungkin terjadi suatu reaksi kimia. Ini namanya teori tumbukan. Ya, jadi suatu reaksi kimia bisa terjadi karena diawali dengan proses tumbukan antara partikel reaksi. Kita lanjut pembahasan di video kali ini, yaitu dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dari suatu laju reaksi kimia. Faktor yang pertama adalah konsentrasi dari pereaktan atau jumlah dari pereaktan. Konsentrasi merupakan banyaknya partikel suatu zat yang terdapat pada satuan volume ya. Nah, semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah partikel yang terdapat pada satuan volume tersebut itu akan semakin besar. Ketika jumlah partikelnya semakin besar, maka frekuensi tumbukan yang akan terjadi itu akan semakin meningkat. Gampangnya gini, kita berada di ruangan yang sama, yaitu misalkan ruangan berukuran 3 meter kali 3 meter. Nah, ketika ruangan tersebut diisi dengan 5 orang, tentunya kita leluasa bergerak gitu ya. Kita bisa meminimalisir tumbukan yang terjadi di antara orang-orang tersebut, di antara kelima orang tersebut. Tapi ketika ruangan yang sama, yang berukuran 3 meter kali 3 meter, diisi dengan 50 orang, maka gerakan itu tidak seleluasa, seperti hanya diisi oleh 5 orang. Nah, ketika jumlah orang yang makin banyak, maka frekuensi tumbukan yang mungkin terjadi atau senggolan antara orang satu dan orang kedua dan orang seterusnya itu akan semakin besar gitu. Nah, ketika tumbukannya itu semakin besar, maka laju reaksinya itu akan semakin cepat. Ya, analogi seperti ini ya. Jadi, ketika konsentrasi reaktannya semakin tinggi, maka jumlah partikel reaktannya akan semakin banyak. Ketika jumlahnya makin banyak, maka kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin tinggi. Kalau tumbukannya semakin tinggi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa ketika konsentrasi dari reaktan, ya, konsentrasi reaktan ya, bukan konsentrasi produk ya, karena kan kalau di awal itu produk belum ada, maka yang mempengaruhi adalah konsentrasi reaktannya, gitu, bukan konsentrasi produk. Nah, jadi semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, saya ambil contoh. Misalkan di sini, saya memiliki dua larutan HCl, sama-sama HCl. Namun yang satu memiliki konsentrasi, di sini molaritas, silakan pelajari tentang molaritas, yang merupakan satuan dari konsentrasi larutan ya. Nah, ketika molaritasnya semakin besar, artinya jumlah dari partikel pereaksi tersebut atau partikel si HCl tersebut itu akan semakin tinggi. Nah, ini bisa kita lihat ya, HCl 3 molar. Reaktannya ya cuma segini doang jumlahnya gitu. Tapi ketika dia 9 molar, maka jumlah si reaktannya itu akan semakin banyak. Jumlah partikel reaktannya semakin banyak.
Nah, sehingga apa? Kalau dia cuma 3 molar seperti ini kan jarak antara satu partikel dengan partikel lainnya kan berjauhan ya. Kalau berjauhan ya berarti peluang terjadinya tumbukan atau senggolan lah itu tipis. Tapi ketika di ruangan yang sama, di satuan volume yang sama gitu ya, di ukuran gelas yang sama, misalkan jumlah partikelnya makin banyak, maka jarak antar partikel satu dengan partikel lainnya itu makin berdekatan. Nah, sehingga peluang terjadinya tumbukan juga akan semakin tinggi. Nah, sehingga di antara HCl3M dan juga HCl9M, maka si HCl9M akan memiliki laju reaksi yang lebih cepat gitu ya. Kenapa? Ya karena jumlah partikelnya lebih banyak. Sehingga peluang terjadinya tumbukan di HCl9M itu akan semakin mungkin atau semakin sering terjadi gitu ya. Sehingga laju reaksinya menjadi lebih cepat. Oke, ini untuk faktor yang pertama, yaitu konsentrasi dari reaktan. Ingat sekali lagi, konsentrasi reaktan, bukan konsentrasi produk. Ketika konsentrasinya semakin besar, maka jumlah partikelnya makin banyak. Jumlah partikelnya makin banyak, berarti frekuensi atau kemungkinan terjadi tumbukan juga akan semakin tinggi. Ketika frekuensi tumbukannya semakin tinggi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Ini konsepnya. Lalu, faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah suhu atau temperatur. Semakin tinggi suhu, ya, energi kinetik suatu molekul akan menjadi lebih cepat. Energi kinetik itu kan berarti energi yang dihasilkan ketika partikel itu bergerak. Ya. Nah, ketika suhunya dinaikkan atau ditinggiin gitu ya, maka energi kinetik, energi yang dihasilkan dari pergerakan satu molekul itu akan menjadi lebih cepat, menjadi lebih tinggi. Ketika energi kinetiknya itu makin tinggi, maka frekuensi tumbukan yang terjadi akan semakin meningkat. Nah, semakin besar frekuensi tumbukannya, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Analoginya seperti ini. Kenapa ketika suhunya naik, energi kinetiknya besar, dia menjadi lebih mungkin untuk pertumbukan. Misalkan kita sedang berjalan, kita sedang mengendarai mobil lah. Kita sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km per jam. Lalu kita melihat di depan itu ada kucing yang melintas gitu. Nah, ketika kecepatannya 20 km per jam, maka kita bisa melakukan pengereman dengan cepat gitu ya, dengan cepat sehingga tidak mungkin terjadi, tidak mungkin kita menabrak si kucing yang ada di depan tersebut. Tapi kalau kita mengendarai mobil dengan kecepatan 120 km per jam, itu cepat banget tuh ya. Nah, ketika ada kucing yang mendadak melintas di depan, kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan pengereman gitu ya, sehingga peluang kita untuk menubruk atau menabrak si kucing itu menjadi lebih besar gitu peluangnya. Oke, jadi ketika suhunya dinaikkan, pergerakan partikelnya cepat, maka gerakan si partikel ini semakin tidak terkendali, semakin susah untuk dikendalikan, sehingga peluang terjadinya tumbukan juga akan semakin tinggi. Kalau tumbukannya makin cepat ya, atau makin tinggi, berarti laju reaksinya juga akan semakin cepat. Nah, sehingga bisa disimpulkan, kalau suhunya makin tinggi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, sini saya berikan gambaran sedikit ya. Ada dua partikel ya dengan jumlah yang sama ini ya. Di sini hijaunya 5, di sini hijaunya 5 juga. Ini kuningnya ada 5, di sini kuningnya juga ada 5. Yang satu di posisi high temperature artinya suhu tinggi, dan satu lagi ada di suhu rendah atau low temperature. Nah, kita lihat pergerakan antara partikel ya. Nah, pergerakan partikelnya bisa kita lihat ya. Kalau di high temperature dia cepat. Ketika pergerakannya cepat ini atau semakin tidak beraturan, maka semakin mudah mereka untuk saling bertumbukan. Nah, sedangkan di low temperature, pergerakan partikelnya itu lambat nih. Ini kita ulang kembali ya. Kita lihat. Pergerakan partikel di low temperature. Nah, lambat. Sehingga peluang terjadinya tumbukan itu bisa diminimalisir. Nah, ketika peluang frekuensi tumbukannya sedikit, maka jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu yang sama tentunya akan lebih sedikit dibandingkan yang pergerakannya cepat. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran tentang kenapa suhu bisa mempengaruhi kecepatan dan frekuensi tumbukan yang terjadi. Ya, lebih kalau gampangnya sih ya seperti tadi, ketika kita mengendarai mobil dengan kecepatan yang lambat dan kecepatan yang cepat, maka kendali atau kontrol yang bisa kita lakukan terhadap mobil tersebut ya lebih susah yang cepat gitu ya, sehingga kalau ada apa-apa peluang terjadinya tumbukan ya, atau kecelakaan itu makin besar gitu peluangnya. Oke, ini faktor yang kedua ya, suhu. Nah, kemudian untuk faktor yang ketiga, luas permukaan bidang sentuh.
Nah, di sini di beberapa buku, kalau kalian baca buku gitu, masih ada yang menggunakan luas permukaan saja. Nah, tapi sebenarnya yang mempengaruhi laju reaksi ini adalah luas permukaan bidang sentuhnya, bukan sekedar luas permukaannya saja ya, tapi luas permukaan bidang sentuh atau daerah yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara partikel. Oke, kalau ukuran partikel itu semakin kecil, maka luas permukaan bidang sentuhnya makin besar. Saya gambarkan seperti ini. Misalkan saya ada satu kubus gitu ya. Di sini dia hanya satu, ukurannya 1 cm kali 1 cm gitu ya. Nah, luas permukaannya ada berapa? Dia cuma ada ya satu luas permukaan doang gitu ya, cuma ada si kubus ini doang, satu luas permukaan dari satu kubus. Tapi ketika kubus ini kita potong menjadi 8 bagian gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan ukuran yang lebih kecil, maka kita memiliki 8 kubus, di mana masing-masing kubus ini memiliki luas permukaannya sendiri gitu ya. Nah, sehingga kita memiliki 8 luas permukaan bidang sentuh itu dari kubus ini. Nah, kalau kubus ini kita potong lagi, berarti kan makin kecil lagi ukurannya. Maka luas permukaan yang tersedia juga akan semakin besar, semakin banyak gitu. Jadi, semakin kecil ukuran partikelnya, maka luas permukaan bidang sentuh yang tersedia itu akan semakin besar. Ya, hati-hati, jangan terbalik. Intinya semakin kecil ukurannya, luas permukaan bidang sentuhnya makin besar. Ya, karena seperti ini. Dari awal cuma punya satu luas permukaan dari kubus, ketika dipotong menjadi 8 bagian, kita jadi punya 8 kubus dengan luas permukaannya masing-masing. Kalau luas permukaan bidang sentuhnya makin banyak atau semakin besar, maka frekuensi pembukaan yang akan terjadi juga semakin tinggi, sehingga laju reaksinya bisa menjadi lebih cepat. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa ketika ukuran partikelnya itu makin kecil, maka luas permukaan bidang sentuhnya akan semakin banyak atau semakin besar, sehingga laju reaksinya akan menjadi lebih cepat. Oke, kita coba lihat di sini. Kalau kita lihat luas ini ya, kubusnya ya, ini kubus satu satu doang gitu ya, dengan ukuran yang besar, maka peluang dia menyentuh bagian kubusnya ya cuma ada di sini doang gitu kan ya, cuma ada di bagian ini saja, di bagian yang hijau. Di bagian kuning kan tidak mungkin bisa bertumbukan dengan partikel bereaksi yang ini ya, yang dengan tanda panah seperti ini. Nah, tapi ketika kita potong menjadi dua bagian, ya dia memiliki lebih banyak luas permukaan bidang sentuh. Dia bisa di sini, bisa ke sini, bisa juga ke sini, bisa ke sini. Atau kalau di sininya penuh, dia bisa pindah ke sebelah sini. Ini ada luas permukaan bidang sentuh lagi, ini ada, ini ada, ini ada, gitu. Jadi lebih banyak peluang atau daerah yang bisa dimasuki oleh reaktannya, gitu. Ya, beda kan kalau cuma satu kubus besar ini, dia cuma bisa masuk, cuma punya 4 posisi ya, posisi atas, kanan, bawah, dan kiri. Tapi kalau dibagi dua, maka ada 2 kubus ini ya nih, ada dua bagian. Dia bisa ke bagian sebelah sini, punya 4 orientasi ya, bisa di atas, kanan, bawah, kiri. Atau kalau ininya ternyata penuh, dia bisa pindah ke sebelah sini. Ya, ini ada 4 juga, atas, kanan, bawah, kiri. Ya, jadi semakin kecil ukuran partikelnya, maka luas permukaan bidang sentuhnya juga akan semakin besar, ya, berbanding terbalik ya. Ketika ukuran partikelnya lebih besar, maka peluang terjadinya tumbukan di antara partikel bereaksi itu akan lebih tinggi, sehingga laju reaksinya menjadi lebih cepat. Ini harus kita lihat ya, bahwa laju reaksinya lebih lambat ketika dia hanya satu ukuran besar seperti ini, tapi kalau dibagi dua, dia akan jadi lebih cepat karena permukaan bidang sentuhnya lebih tinggi. Nah, kemudian faktor yang berikutnya itu adalah katalis. Apa sih yang dimaksud dengan katalis? Katalis ini adalah suatu zat yang dia bisa mempengaruhi laju reaksi, tapi dia tidak mengalami perubahan yang kekal. Artinya itu si katalis ini dia tidak ikut bereaksi, ya. Dia tidak ikut bereaksi, tidak ikut berubah atau bisa ditemukan kembali dalam bentuk aslinya gitu. Jadi ketika kita masukkan katalis, dia ikut bereaksi, tapi di akhir reaksi dia akan ditemukan kembali dalam bentuk yang utuh gitu. Maka bisa dikatakan dia tidak mengalami perubahan yang kekal. Jadi katalis mungkin dapat terlibat dalam suatu reaksi kimia atau mengalami perubahan selama reaksi berlangsung, tapi setelah reaksi selesai, maka katalis itu akan diperoleh dalam jumlah yang sama ya. Yang tadi saya katakan di sebelumnya, katalis seandainya dia ikut bereaksi, dia akan kembali ditemukan dalam jumlah dan bentuk yang sama gitu ya, seperti pada awalnya. Nah,
Atas fungsinya katalis itu apa? Katalis ini mempercepat laju reaksi dengan menyediakan jalur alternatif dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Energi aktivasi kan tadi ya, energi minimum yang diperlukan agar satu reaksi kimia dapat terjadi. Nah, katalis dia menawarkan jalur alternatif supaya energi aktivasi yang dibutuhkan menjadi lebih rendah. Nah, ketika energi aktivasinya lebih rendah, maka laju reaksinya akan semakin akan lebih cepat gitu, karena energi aktivasi kan energi minimum yang diperlukan agar satu reaksi kimia dapat terjadi. Oke. Jadi keberadaan katalis fungsinya di sini adalah untuk menawarkan jalur alternatif yang energi aktivasinya lebih rendah. Atau bahasa mudahnya adalah dia menurunkan energi aktivasi sehingga reaksinya bisa berlangsung lebih cepat. Nah, biasanya dia kalau kita lihat grafik ya, di sini ada partikel bereaksi, ya. Ini partikel bereaksi agar dia bisa membentuk suatu produk, maka dia harus mencapai energi minimumnya dulu. Ya, di sini adalah energi minimumnya, puncaknya. Ya. Ini adalah energi minimum. Ketika energi minimum ini dapat tercapai, barulah dia bisa berubah menjadi produk seperti itu. Ya. Sedangkan di sini ini adalah energi minimum yang tanpa katalis, ya, energi aktivasi tanpa katalis. Nah, ketika ditambahkan katalis, maka fungsi katalis adalah untuk menurunkan titik puncak ini, gitu. Diturunkan menjadi di sini. Nah, kalau energi minimumnya menjadi lebih rendah, maka waktu yang dibutuhkan untuk ke sini ya lebih cepat, sehingga dia bisa menghasilkan produk dalam waktu yang lebih singkat. Ibaratnya, kalau misalkan kalian ke sekolah nih, ini rumah kalian ya, kemudian di sini ada sekolah. Kalau kalian jalan dari sini ke sini, misalnya ini jaraknya adalah 100 km, misalkan gitu ya, jauh banget ya sekolahnya. Nah, misalkan dia 10 km gitu ya. Dia jarak dari rumah ke sekolah 10 km. Tapi kemudian si A pindah rumah gitu ya. Pindah rumah di sini lah misalkan. Ini rumah si A. Nah, jarak dari sini ke sini misalkan menjadi 5 km gitu ya. Maka kan waktu yang dibutuhkan oleh si A untuk menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah yang menjadi lebih cepat ya, jadi lebih cepat di sini karena jaraknya lebih sedikit gitu, lebih dekat. Ini pun sama. Kalau energi aktivasinya diturunkan menjadi lebih rendah, maka waktu yang diperlukan si partikel reaksi untuk mencapai titik minimum, titik puncak ini, dia menjadi lebih cepat. Sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk, dia menjadi lebih cepat. Ini fungsinya si katalis, gitu ya. Jadi menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksinya menjadi lebih cepat. Oke, kita coba bahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tipe soalnya biasanya pilihan ganda ya, lebih sering ke pilihan ganda. Namun tidak untuk kemungkinan dalam bentuk isian singkat atau bahkan mungkin esai. Oke, contoh. Di sini adalah ilustrasi percobaan laju reaksi dengan berbagai perlakuan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Ada 3 soal ya, dari satu gambar aja kita bisa mendapatkan 3 soal. Oke, di sini di gelas yang pertama diisi oleh larutan dengan konsentrasi 0,1 m pada suhu 25 derajat Celcius dan ini adalah ukuran partikelnya. Ukuran partikel yang dimasukkan ke dalam larutan di dalam gelas. Di sini ada 1 kubus besar ya. Kemudian di sini di gelas yang kedua ada 4 kubus kecil dimasukkan ke dalam gelas yang sama dan konsentrasinya dibuat sama 0,1 m, suhunya dibuat sama 25 derajat Celcius. Di gelas yang ketiga konsentrasinya tetap 0,1 m, suhunya diubah menjadi 45 derajat Celcius dan kubus yang dimasukkan atau partikel yang dimasukkan ke dalam larutan berukuran 4 partikel kecil seperti ini ya. Kemudian di gelas keempat konsentrasinya dinaikkan menjadi 0,2 m, suhunya 45 derajat Celcius, ukuran partikelnya dibuat 1 kubus besar ya, sama seperti pada gelas yang pertama. Kemudian di gelas yang terakhir atau gelas yang kelima konsentrasinya dibuat 0,2 m dengan suhu 25 derajat Celcius dan ukuran partikel yang dimasukkan adalah 4 kubus kecil. Kita lihat pertanyaan nomor 1. Pada percobaan nomor 3 dan 5, laju reaksi dipengaruhi oleh, kita lihat pada gelas 3, berarti ini ya, ini gelas yang ketiga, ini adalah gelas yang kelima. Kita lihat apa sih yang membedakan. Kalau ukuran partikel, ini sama-sama 4 ya, sama-sama 4 kubus seperti ini. Artinya luas permukaan luas permukaannya dibuat sama di gelas ketiga dan di gelas kelima. Dia bukan faktor yang mempengaruhi laju reaksinya ya, karena dibuat sama-sama 4 kubus kecil. Lalu kalau kita lihat konsentrasi,
di gelas ketiga 0,1 M, di gelas yang kelima 0,2 M. Artinya konsentrasi dibuat berbeda. Berarti faktor yang pertama itu adalah konsentrasi. Ya, karena pada gelas ketiga 0,1 M, pada gelas kelima dibuat 0,2 M, dibuat berbeda. Kemudian kalau kita lihat suhunya, nah, di sini suhunya 45 derajat ya, berarti ada suhu ya, yang satu 45 derajat Celcius dan yang kedua eh, di gelas yang kelima itu suhunya dibuat 25 derajat Celcius. Nah, jadi pada percobaan nomor 3 dan nomor 5 itu dipengaruhi hanya oleh suhu dan juga konsentrasi. Kita tinggal lihat saja apa yang berbeda dari dua sistem tersebut ya, dari dua gelas tersebut. Oke, mudah ya. Ini soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, pada percobaan nomor 2 dan 3, laju reaksi dipengaruhi oleh apa? Oke, kita lihat lagi. Laju reaksi pada gelas nomor 2 dan nomor 3. Ini nomor 2 ya. Oke, ini nomor 2. Ini nomor 3-nya tadi ya. Kita hapus dulu yang kelima. Tadi sudah kita jawab. Nah, kalau kita lihat di gelas nomor 2 dan gelas nomor 3, sama-sama memiliki 4 kubus kecil. Artinya luas permukaan tidak dibedakan ya. Tidak mempengaruhi laju reaksinya. Nah, kalau kita lihat konsentrasi, oh sama, ini 0,1 M, ini juga 0,1 M. Nah, sedangkan suhunya di sini 25 derajat Celcius, ini 45 derajat Celcius. Artinya yang dibuat berbeda hanya suhunya. Berarti pada percobaan nomor 2 dan nomor 3, ini hanya dipengaruhi oleh suhu. Oke. Nah, mudah ya, kita hanya lihat mana yang berbeda saja. Kemudian, nah, laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi, dan luas permukaan. Oke, dia minta 3 kondisi. Dari ini semua, kira-kira mana yang dipengaruhi oleh luas permukaan, suhu, dan juga konsentrasi. Kalau kita lihat opsinya, yang pertama 1 dan 3. 1 ini, 3 ini. Konsentrasinya dibuat sama. Ini 0,1 M, ini 0,1 M. Artinya konsentrasinya ini tidak mempengaruhi laju reaksinya karena dibuat sama. Maka ini tidak mungkin karena dia minta konsentrasi sebagai faktor yang mempengaruhi laju reaksinya. Sedangkan di 1 dan 3 konsentrasinya dibuat sama. Kita pindah ke opsi berikutnya. 1 dan 5. 1 dan 5 di sini. Kita lihat suhunya dibuat sama. Ini 25 derajat Celcius, ini juga 25 derajat Celcius. Artinya suhunya dibuat dalam kondisi yang sama sehingga tidak mempengaruhi, bukan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, karena suhunya sama gitu ya. Jadi ini juga tidak mungkin. Kemudian 2 dan 4 kita lihat. Di percobaan nomor 2 dan nomor 4. Suhunya ini 25 derajat, ini 45 derajat, dibuat berbeda. Artinya suhu berbeda ya. Di 2 dan 4, suhu berbeda. Artinya suhu mempengaruhi. Kemudian, apalagi ini buat berbeda? Konsentrasi. Ini 0,1 M, ini juga 0,2 M. Ini 0,2 M. Berbeda kan ya, 0,1 dengan 0,2. Berarti konsentrasi juga mempengaruhi, karena dibuat berbeda. Kemudian ada apa lagi? Luas permukaannya. Ini 4 kubus kecil, ini 1 kubus kecil, 1 kubus besar. Artinya ukuran partikelnya atau luas permukaan bidang sentuhnya dibuat berbeda. Artinya luas permukaan juga mempengaruhi laju reaksi pada gelas nomor 3 dan nomor 4. Artinya ini memenuhi semua ya, suhu iya, konsentrasi iya, luas permukaan iya. Berarti jawaban tepat adalah yang C. Kalau kita lihat 2 dan 5. 2 dan 5 suhunya dibuat sama. Ini 25 derajat, ini 25 derajat. Artinya suhunya tidak mempengaruhi laju reaksi. Kalau kita lihat 3 dan 4. 3 dan 4. Luas permukaannya ya, ukuran partikelnya dibuat sama. 3 dan 4. 3 dan 4 itu berarti ini ya. Kalau kita lihat suhunya sama. Ya, di sini 45 derajat Celcius, di gelas yang keempat juga 45 derajat Celcius. Artinya suhunya tidak mempengaruhi laju reaksi pada gelas nomor 3 dan nomor 4. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah pada percobaan nomor 2 dan 4 itu dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi, dan luas permukaan. Ya, untuk tipe soal seperti ini kita hanya tinggal melihat apa yang dibuat berbeda dari percobaan satu dengan percobaan yang lain. Oke, kita coba lihat tipe soal yang berikutnya. Oke, di sini. Perhatikan tabel atau percobaan tentang reaksi antara batu kapur dengan asam klorida dengan berbagai kondisi.
Untuk menjawab soal nomor 4 dan 5, ada 2 soal berarti. Dari satu percobaan saja kita bisa mendapatkan 2 soal. Artinya jumlah pertanyaan yang bisa dihasilkan dari laju reaksi ini cukup banyak. Meskipun hanya dengan menggunakan satu table atau menggunakan satu data perbandingan percobaan. Nah, kalau kita lihat di percobaan yang pertama, dia menggunakan butiran kasar dengan konsentrasi HCl-nya 0,01 m. Kemudian di percobaan kedua menggunakan serbuk halus, artinya butiran kasar itu diharuskan kembali lebih kecilin lagi ukurannya. Dia memiliki konsentrasi hasilnya 0,01 m juga yang digunakan. Kemudian yang ketiga, butiran kasar lagi, konsentrasi hasilnya 0,02 m. Yang keempat dibuat dalam serbuk halus, kemudian konsentrasi di bawah 0,03 m. Yang percobaan kelima menggunakan butiran kasar lagi, namun dengan konsentrasi 0,03 m. Adapun hasil reaksi kimianya menghasilkan HCl2, menghasilkan H2O, dan menghasilkan CO2. Hasil reaksi berupa gas CO2 ditampung dengan menggunakan balon dengan ukuran yang sama. Pertanyaan yang keempat, jawabanakah yang akan memperlihatkan balon akan mengembang paling awal? Artinya yang paling cepat, ya. Karena kan berarti jumlah CO2 yang dihasilkan banyak gitu ya dalam waktu singkat. Nah, kita lihat untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat dulu konsentrasi. Karena konsentrasi semakin besar, maka jumlah partikelnya makin banyak dan peluang tumbukannya juga semakin tinggi. Artinya kalau konsentrasi yang digunakan tinggi, berarti ya lebih cepat. Nah, di sini kita lihat yang lebih tinggi hanyalah percobaan 4 dan percobaan kelima. Sama-sama menggunakan konsentrasi 0,03 m. Ya, yang ini masih lebih lambat nih, karena konsentrasinya lebih rendah. Dari dua kondisi, dari percobaan 4 dan 5, baru kita bandingkan ukuran atau luas permukaan bidang sampingnya. Yang keempat menggunakan serbuk halus ya, artinya dia dibuat menjadi serbuk yang halus ya, berarti lebih kecil ukurannya. Yang satunya lagi masih menggunakan butiran kasar, masih dalam bentuk butiran. Ya, butiran sama serbuk itu lebih kecil serbuk ya. Nah, dari sini misalnya kita lihat, tadi kan kita sudah pelajari bahwa ketika ukuran partikel semakin kecil, maka luas permukaan bidang satunya akan semakin besar. Artinya laju reaksinya akan menjadi lebih cepat. Berarti antara serbuk dengan butiran, karena serbuk lebih kecil ukuran partikelnya, maka dia memiliki luas permukaan bidang satu yang lebih besar atau lebih banyak. Sehingga laju reaksinya akan lebih cepat dalam bentuk serbuk dibandingkan dalam bentuk butiran. Jadi, laju reaksi paling cepat dari 5 percobaan ini akan ditunjukkan oleh percobaan nomor 4. Karena dia menggunakan konsentrasi yang lebih besar, konsentrasi yang lebih besar, dan juga menggunakan ukuran partikel yang lebih kecil gitu ya. Jadi kita bandingkan dua aspek, tapi kita lihat dulu dari konsentrasi HCl-nya atau konsentrasi larutan yang digunakan. Ini ini pertanyaan nomor 4. Lalu untuk percobaan nomor 5, prediksikan dari percobaan yang akan dihasilkan yang akan mengembang terlebih dahulu berturut-turut. Kayak tadi kan kita sudah mendapatkan bahwa yang paling cepat adalah percobaan nomor 4 ya. Artinya percobaan nomor 4 yang akan mengembang terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh siapa? Ya pasti yang nomor 5 ya, karena kan dia menggunakan konsentrasi HCl yang lebih besar. Artinya nomor 5 akan lebih mengembang kemudian gitu ya, dibandingkan nomor 4. Kemudian setelah nomor 5 siapa? Kita lihat lagi di antara 3 percobaan ini, mana yang menggunakan konsentrasi lebih besar. Oh, ternyata yang konsentrasinya lebih besar adalah yang ini gitu ya, 0,02. Artinya di percobaan nomor 3 dia akan mengembang terlebih dahulu dibandingkan percobaan nomor 2 dan percobaan nomor 1. Karena konsentrasinya lebih tinggi. Jadi sini kita tulis nomor 3. Setelah nomor 3, mana yang mengembang terlebih dahulu di antara 1 dan 2? Oke, kita lihat. Nomor 1 menggunakan butiran, yang nomor 2 menggunakan serbuk. Serbuk memiliki ukuran yang lebih kecil. Artinya kalau menggunakan konsentrasi yang sama, maka serbuk ini akan lebih cepat bereaksi gitu ya. Artinya nomor 2 lebih cepat. Baru diikuti nomor 1 sebagai percobaan yang paling lambat. Karena sudah menggunakan konsentrasi larutan yang lebih kecil dan juga menggunakan ukuran partikel yang masih besar. Sehingga laju reaksinya menjadi lebih lambat. Oke, ini tipe dari laju reaksi. Jadi lebih banyak, kalau yang faktor-faktor ini lebih banyak untuk menganalisis percobaan. Oke, sampai di sini dulu video part pertama mengenai laju reaksi, yaitu kita membahas tentang teori tumbukan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan diulang kembali videonya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar.
Saya akhiri, kita akan lanjutkan nanti mengenai persamaan laju reaksi dan juga rumus-rumus tentang laju reaksi kimia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.